Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, banyak dari kita risih kalau ada nyamuk, dan bahkan kesal jika digigit. Sebagian dari kita pasti pernah berpikir, ngapain Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk? Kerjanya cuma nyusahin manusia aja. Jika kita pandang dalam perspektif yang lebih luas, yaitu dalam sudut pandang sains dan agama, ternyata banyak manfaat yang dihasilkan dari seekor nyamuk. Meskipun nyamuk sering dibenci manusia karena kerap kali menggigit dan bisa menimbulkan penyakit, ternyata ada fakta-fakta menakjubkan dari hewan kecil penghisap darah ini. Lantas mengapa Allah ciptakan nyamuk? Dan apa saja manfaat dan fakta dari nyamuk? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran mengungkapkan kalau nyamuk ini punya 100 buah mata di kepalanya. Selain itu, nyamuk ini juga punya 48 gigi dan 3 buah jantung. Satu jantung sebagai pusat dan kedua jantung lainnya berfungsi untuk mengatur kepekaan kedua sayapnya. Itulah yang membuat nyamuk sanggup mengepakkan sayapnya hingga 600 kepakan sayap per detik. Dan itulah sebabnya nyamuk bisa mengeluarkan suara dengungan. Nyamuk juga tertera di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Meskipun nyamuk sering dianggap tidak penting, tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan sesuatu yang sejalan dengan surat Al-Hajj ayat ke-73, di mana berhala-berhala yang mereka sembah itu, yang mereka tuhankan tersebut, tak sanggup menciptakan makhluk, walaupun hanya sekecil nyamuk, atau yang lebih rendah dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk dengan fitur-fitur yang sangat rumit, sehingga manusia mustahil untuk meniru ciptaannya. Bayangkan saja, di dalam hewan sekecil nyamuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan sebuah radar yang bisa mendeteksi berbagai hal. Dari radar yang dimiliki nyamuk ini, dia bisa mendeteksi suatu objek dengan cara merasakan suhu yang dipancarkan oleh objek tersebut. Dari radar ini pula, nyamuk bisa mengetahui keberadaan manusia dan mangsa-mangsa lainnya. Meskipun matanya tak bisa melihat warna seperti pada mata manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan mata nyamuk dengan hal semacam itu. Nyamuk juga punya organ yang bisa mengencerkan darah yang disedotnya dari tubuh manusia, sehingga darah itu mengalir dengan mudah melalui mulutnya yang halus. Bahkan agar manusia tidak terlalu merasakan sakit, nyamuk juga memiliki bius kecil, sehingga kadang kita suka nggak sadar ketika sedang digigit nyamuk. Namun sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menghisap darah. Dan sebenarnya darah yang dihisap nyamuk bukanlah untuk dimakan, karena makanan nyamuk pada umumnya adalah sari-sari bunga. Nyamuk betina menghisap darah karena sedang bertelur, dan telur itu membutuhkan protein. Karena itu, nyamuk menjaga kelangsungan generasinya dengan cara seperti ini. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Al-Quran Surat Shad ayat ke-27. Artinya, tak ada satupun hewan atau apapun itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dunia ini yang tidak ada manfaatnya, termasuk nyamuk. 8 manfaat nyamuk yang baru diketahui. Pertama, larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang berguna bagi tumbuh kembang tanaman. Yang kedua, nyamuk ini bermanfaat untuk proses penyerbukan tanaman coklat, karena jika spesies nyamuk hilang, hal ini bisa menghambat penyebaran dan penyerbukan coklat secara alami. 3. Nyamuk bisa membantu menyebarkan bakteri patogen yang sangat berguna untuk nutrisi tumbuhan. 4. Nyamuk berfungsi sebagai rantai makanan bagi spesies lain, seperti kodok, cicak, hingga ikan-ikan yang sering disantap oleh manusia. 5. Nyamuk juga sebagai indikator dini berbagai permasalahan kesehatan. Dia mampu mendeteksi perubahan suhu,
hingga derajat yang sangat kecil. Kemudian bisa menyedot darah yang berbau asam, seperti asam laktat, asam urat, serta yang berbau-bau kolesterol. Kemudian, manfaat yang keenam, nyamuk ini bisa menghisap darah kotor yang merugikan dalam tubuh manusia. Manfaat ketujuh, nyamuk bisa mengurangi populasi mikroorganisme dari bakteri, terutama bakteri parasit yang ada di air kotor. Dan yang kedelapan, terakhir, keberadaan nyamuk untuk memotivasi manusia biar hidup lebih sehat. Karena keberadaan nyamuk di suatu tempat mengindikasikan bahwa tempat tersebut dalam keadaan kotor. Di samping itu, nyamuk juga menjadi tanda atau indikator bahwa sebuah tempat tersebut bersih atau kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mempermudah manusia dengan tanda-tanda. Jika banyak nyamuk di tempat itu, tandanya kita harus membersihkan tempat itu dari kotoran. Menurut WHO, nyamuk adalah salah satu hewan yang paling mematikan di dunia. Pada tahun 2015, nyamuk menyebabkan 438.000 kematian dari penyakit malaria. Kemudian demam berdarah di seluruh dunia meningkat 30 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Akhirnya, perusahaan induk Google yaitu Alphabet melalui anak perusahaannya, Verily, menyusun rencana untuk melenyapkan nyamuk dari muka bumi. Caranya, mereka akan menyebarkan populasi nyamuk jantan yang dibuat mandul, sehingga tidak akan menghasilkan keturunan. Nyamuk jantan juga tidak akan menggigit manusia. Lain halnya dengan betinanya. Lalu apa jadinya jika nyamuk punah? Sebuah studi pernah dilakukan untuk mengetes apa yang terjadi jika dunia tidak ada nyamuk lagi. Mereka mengatakan hal ini tentu akan menjadi masalah besar karena akan merusak rantai makanan yang sudah ada. Misalnya, seekor ikan kecil akan kehilangan makanan utamanya, yaitu larva nyamuk. Maka ikan itu akan kelaparan dan mati. Kemudian ikan itu punah. Lalu karena ikan itu punah, ikan predator besar yang biasa memakan ikan kecil itu akan punah juga, karena dia juga kehilangan makanannya. Hal ini akan menjadi kepunahan beberapa jenis spesies hewan lainnya dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Maka akan sangat besar dampaknya jika hewan kecil seperti nyamuk punah dari peradaban. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, jika nyamuk punah, apakah ada serangga lain yang membawa penyakit malaria yang akan menggantikan nyamuk? Menurut Charles Goodferry yang mengerjakan riset ini mengatakan, cukup sulit untuk menggantikan hewan apa yang bisa menggantikan nyamuk untuk penyebaran penyakit malaria itu, karena nyamuk punya spesifikasi khusus yang tidak dimiliki hewan lain yang bisa memenuhi syarat untuk menyebarkan penyakit tersebut. Sebenarnya, ada sekitar 3.500 spesies nyamuk dan hanya beberapa ratus spesies saja yang menggigit atau mengganggu manusia. Mereka hidup di hampir setiap benua di dunia ini. Nyamuk juga tercatat telah hidup di bumi sejak 100 juta tahun yang lalu. Di samping nyamuk bermanfaat dan memiliki madorot bagi manusia, ternyata dari nyamuk kita bisa belajar untuk menjadi manusia yang tidak sombong. Bayangkan saja, dari satu gigitan nyamuk yang kecil, manusia bisa tumbang dan harus dirawat di rumah sakit karena terjangkit penyakit DBD atau malaria. Bahkan hal tersebut bisa menyebabkan kematian. Manusia yang sejatinya jauh lebih besar dan kuat daripada nyamuk bisa mati hanya karena satu gigitan saja. Di kisah yang masyhur juga, seorang Namrud mati karena ada nyamuk yang masuk lewat telinganya dan hinggap di dalam kepalanya. Kala itu, seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang sanggup melawan kehebatan Raja Namrud. Dia punya pasukan yang banyak dan alat tempur yang lengkap. Namrud juga dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepintaran yang luar biasa. Seluruh wilayah dunia diinvasi olehnya untuk memperluas wilayah kekuasaannya, supaya dia bisa menjadi raja penguasa dunia. Nah, karena sombong dan mengaku Tuhan yang wajib disembah, kemudian
Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan azab yang bisa dibilang sangat sepele, bukan mengirimkan monster atau binatang buas untuk membunuh si Namrud. Kisah kematian Namrud oleh nyamuk. Suatu hari, di zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Namrud. Namrud adalah seorang raja yang sangat kuat dan sombong. Dia memiliki pasukan yang besar dan alat tempur yang lengkap. Namrud bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh semua orang. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kebesarannya dan mengajarkan pelajaran kepada Namrud. Meskipun Namrud memiliki kekuatan dan pasukan yang kuat, Allah tidak pernah mengirim monster atau tentara besar untuk menghadapi Namrud. Allah mengirim seekor nyamuk yang kecil ke dalam istana Namrud. Nyamuk itu masuk melalui telinga Namrud dan hinggap di dalam kepalanya. Setiap hari, nyamuk itu mengeluarkan suara sayapnya dengan sangat nyaring. Hal itu pun membuat Namrud merasa risih dan gelisah. Namrud mencoba berbagai cara untuk mengusir nyamuk itu. Dia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk memukul kepalanya dengan harapan nyamuk itu keluar dan mati. Namun ironisnya, setelah dipukul, bukan nyamuk yang mati, melainkan Namrud sendirilah yang mati. Kepintaran dan kekuatannya tidak bisa melawan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa kekuatan seorang manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatannya. Bahkan makhluk sekecil nyamuk pun dapat menjadi alat kehendaknya. Ternyata, selain banyak manfaatnya bagi kita dan ekosistem alam, hewan nyamuklah yang membinasakan si Namrud yang mengaku Tuhan. Jadi, jangan beranggapan bahwa nyamuk tak ada gunanya ya. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Do this for 1 minute.